selamat datang di PJL YouTube channel. Kali ini kita akan mengobrol tentang dosen kurang strategi, joki tugas beraksi. Mengapa topik ini kita bincangkan hari ini? Karena sekarang ini joki tugas itu cukup populer ya, terutama dengan adanya sosial media. Bahkan joki tugas itu mempromosikan melalui Instagram dosen gitu ya. Nah, dan joki tugas itu bukan hanya untuk mahasiswa S1, tapi juga S2, S3, bahkan dosen. Karena dosen itu ada yang namanya kalau misalnya di Instagram itu bagaimana membuat jurnal. Wah, nanti selamat kami telah membantu. Nah, gitu lagi seperti itu. Jadi bukan hanya mahasiswa saja, termasuk dosen pun ada joki tugas untuk membuat artikel gitu ya. Jadi joki tugas ini berdampak sebenarnya ya, berdampak terhadap proses pembelajaran lah artinya ya. Jadi orang akhirnya tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia lakukan. Misalnya dia proses belajar. Kan kalau dalam menulis tugas, sebenarnya gitu kan dia harus belajar. Ternyata dia tidak perlu belajar dan dia mendapatkan tugas itu, gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan joki tugas itu kan maksudnya adalah orang lain yang mengerjakan tapi atas nama kita, gitu kan. Dan joki tugas ini juga adalah sebenarnya cerminan dari peluang yang dibaca mahasiswa sebagai joki ya. Jadi saya sebagai joki. Jadi peluang nih, peluangnya apa? Nah, peluang itu karena misalnya dosen. Seperti apa? Peluang seperti apa yang bisa dibaca oleh joki tugas sebagai kesempatan gitu ya. Misalnya dosennya pokoknya asal kumpul tugas. Tertarik aja lah dengan dosen ini. Dia suka enggak, pokoknya asal kumpul tugas dapat nilai. Itu peluang. Nah, jadi para dosen juga hati-hati nih. Mereka itu dibaca sikapnya itu oleh mahasiswa. Dan itu menjadi bahan pembicaraan antar mahasiswa kan. Udah tahu kata karakteristik dosen seperti itu. Itu artinya dosen yang boleh dikatakan cukup kumpul dapat nilai. Ya, nilainya makin bagus lagi gitu kan. Kemudian yang kedua ada jenis tugas yang generik. Generik itu bisa jadi bersifat konsep, ngambil dari mana-mana gitu kan. Tidak mungkin itu bisa joki tugas itu membuat itu cara spesifik. Ya pasti ambil dari mana-mana juga kan, copy paste gitu kan, selesai. Jadi udah jelas tuh seperti itu. Coba kalau dicek plagiat, pasti banyak plagiatnya kan. Kemudian jika tugasnya tuh sifatnya data-data sekunder, itu juga paling mudah tuh. Perekonomian Indonesia, perekonomian Kalimantan Barat. Dulu kan saya ngajar perekonomian Kalimantan Barat. Ya. Di awal pertama sekali saya wajibkan mahasiswa itu pakai data sekunder. Tapi saya seperti bohongin dengan mahasiswa itu. Karena sepertinya yang di mana-mana sudah ada, itu saya rubah strategi saya. Pakai data primer, kemudian saya sertakan kuesioner saya buat sendiri, segala macam, sehingga mengurangilah kemungkinan. Pakai data primer pun, kalau dibiarkan mahasiswa yang buat, ada kemungkinan juga ada joki tugasnya. Nah itu. Dan kalau saya setiap kesempatan di kelas itu saya buka tugas ya. Ya, kan kita pakai Google Classroom kan, lihat tuh, ini salahnya di sini, ini harus diperbaiki begitu. Sehingga joki tugas pun mungkin sulit untuk membuatnya gitu kan. Nah itu, jadi hal seperti itu adalah peluang. Jadi sebenarnya kita bagi pihak perguruan tinggi tidak bisa semata-mata menyalahkan joki tugas, karena memang perguruan tinggi itu melalui dosen-dosen yang memberi peluang kepada mahasiswanya untuk menjadi joki tugas. Coba kalau dia di tempat yang diperiksa segala macam, ya enggak mungkin yang itu. Kalaupun ada pasti
kecil sekali lah begitu. Nah jadi kali ini narasumber kita adalah mahasiswa semester 7 ya, Selin dan Rida, yang teman-temannya juga ada mereka mengenal sebagai joki tugas ya. Jadi itu terbuka sekali, jadi bisa dilihat Instagram ya, betul Selin ya. Lihat di situ bagaimana mereka mesra perual segala macam. Jadi artinya tuh terbuka begitu. Bahkan tugas-tugas apapun yang menjadi langganan untuk untuk dijoki tugaskan itu juga ada. Yang tadi saya bilang kan yang konsep, ya. Terus saya pakai kelas sekunder. Apa sih ini? Yang hitung-hitungan, entah statistika, matematika, ekonometri, kalau tugasnya sama, semua soalnya, sangat gampang itu. Dan tentu saja syaratnya mahasiswa yang submit tugas ini punya uang deh. Sebab kalau soalnya sama, noltek pun bisa sebenarnya kan. Nah, tapi tadi ada masa yang malas dan tidak uang, jadi itu peluang juga. Jadi peluang itu diciptakan oleh karena dosen yang mungkin kurang peduli, kurang berstrategi, terus mahasiswanya ada uang, ada malas, gitu ya. Akhirnya memang nilainya mungkin bisa tinggi-tinggi, tapi tidak tahu apa-apa. Nah, itu yang dampaknya. Oke, baik, sekarang kita mulai dengan Rido dulu ya. Kita dari Rido. Coba cerita ke Rido. Yang seperti apa sebenarnya yang biasanya sering diminta oleh kalian setahu kalian lah ya, yang biasa sering dikerjakan oleh joki tugas itu. Yang biasanya dikerjain sama joki tugas itu Bu, biasanya tugas yang susah-susah Bu. Susah-susah tuh yang di mana? Yang di konsep artinya yang ada aturannya gitu Bu. Bisa buat makalah harus ada ininya, ada itunya Bu. Referensi harus dari jurnal, nggak boleh dari Google gitu misalnya. Oh itu sih menurut saya tuh mudah. Kalau susah malah joki tugas udah bisa buat loh. Bagi mahasiswa tuh susah. Susah, gitu. Atau sih bukan bilang apa nih, misal dosen yang bilang asal ngumpulin tuh Bu. Itu semuanya mereka nggak joki Bu. Bisa asal mereka, karena yang penting ngerjain. Yang penting ngerjain itu, oke. Nah, jadi mereka tuh joki itu misal tugasnya itu memang susah gitu, dikasih aturan-aturannya harus gini, terus harus bagus gitu kan. Atau baru mereka joki Bu, karena takut sama nilai. Tapi kalau dosennya bilang apa nih yang penting ngerjain, yang penting ngumpulin, mereka enggak, itu enggak joki. Enggak pakai joki. Enggak pakai, mereka asal aja. Asal aja buat itu. Nah, tapi apakah luar biasa joki ini hebatnya sampai itu pertanyaan saya. Kalau susah kan berarti kan maksud saya bukan susah sebenarnya kayak gitu itu ya. Sebenarnya dia itu mungkin malas aja mencari kan. Sebab bayangkan seorang joki tugas bisa melakukan banyak hal itu kan nggak mungkin juga kan. Itu kan berarti generik kan. Generik itu artinya dia bisa buat satu bisa untuk banyak-banyak, betul nggak? Bisa nggak seperti itu? Sebenarnya Bu, bisa Bu joki mengerjakan semuanya Bu, kecuali seperti jurusan IT mungkin susah ngoding itu mungkin khusus lah orangnya. Contoh gini lah ya, contoh sendiri. Nggak mudah loh menulis gitu. Kecuali joki tugasnya pakai copy paste dari lain. Itu loh maksud saya. Nggak mudah saya sebagai dosen. Nggak mudah nulis itu. Oke, coba kalau joki tugas bisa buat sekali buat tugasnya sampai berapa. Itu luar biasa joki tugasnya itu. Nah, itu loh maksud saya. Menulis nih maksudnya tugas gimana Bu? Menulis tuh. Kan joki tugasnya kan misalnya gini, buat makalah kan. Oke. Makalah itu harus nulis kan. Saya nih nggak mudah loh nulis itu. Jadi kalau joki tugas itu buat sampai banyak-banyak, itu kan tanda tanya itu kualitasnya gimana gitu loh saya. Terutama kalau tidak dicek plagiatnya. Ya. Itu loh maksudnya. Jadi artinya kan luar biasa benar joki tugas ini. Apakah betul itu saya begitu? Enggak. Itu maksud saya. Jadi gimana? Jadi Bu, mereka tuh sama juga besar ini copy paste pasti semua. Apalagi sekarang tuh kan AI kan udah hebat-hebat. Iya, itu strateginya itu kan. Terus bisa juga Bu joki plagiasi Bu, supaya plagiasinya rendah banget. Joki plagiasi. Jadi kalau misalnya pun gitu kok bisa direndahin? Ya sebenarnya itu kan diciptakan. Bagaimana cara merendahkan itu? Cara merendahkannya ada AI-nya Bu, tinggal masukin. Itu jadi AI ini juga lah yang membuat. Jadi artinya joki tugas itu terbantu lah ya. Jadi bukan dia yang buat kan? Bukan dia. Jadi sebenarnya ada AI itu.
Nah, makanya AI itu sebenarnya juga nggak boleh sebenarnya kalau dicek plagiatnya juga tinggi gitu kan. Nah, itu sebenarnya. Jadi karena artinya di sini kalau menurut saya itu tidak susah. Betul loh. Karena jadi kamu bilang kan susah. Susahnya tuh itu bisa plagiat dari mana-mana. Karena nggak mungkin juga karena seperti itu. Cuma karena tidak cek plagiatnya, jadi ya kayaknya susah enggak itu. Susah bagi mahasiswa yang malas. Masa pemalas itu susah, tetapi sebenarnya yang kan nggak mungkin seorang joki itu bisa menulis segitu banyak kan. Ternyata joki itu juga bukan nulis gitu kan, tetapi kan ambil dari mana-mana. Makanya kalau tidak dicek plagiatnya, makanya joki tugas akan berpeluang lah gitu kan. Nah itu maksudnya. Oke, bagaimana? Sorry. Kalau misalnya melihat dari apa ya tadi kan bagaimana sang joki ini menerima banyak itu ya Bu. Apa? Nah dari yang saya lihat sih memang kita tuh terbatas gitu ilmunya misalnya menjadi tukang joki. Tapi kadang yang diberikan sama orang yang konsumen ini tuh mereka tuh kayak emang lagi malas gitu dan juga waktu mereka tuh terbatas, makanya mereka mau joki. Dan si joki ini pun ya sama seperti yang Bang Rido bilang tadi, dia mengerjakan itu bukan pure dia sendiri, tapi strateginya tuh dia bisa mencari di Google pokoknya mirip-mirip itu Itu makanya dicari gitu. Ya. Enggak pernah, tapi bukan ini udah lama banget sih Bu, pas SMK. Nah itu ada mahasiswa kuliahan ya minta bantu sampai saya yang notabene. Kan SMK ya sama nih saya dengar tuh. Saya dengar saya dengar ini mahasiswa S2 minta buatkan tesis kepada mahasiswa S1 yang belum selesai sekolah. Ah itu kan, itu berarti kan dia kuliah tempat ada bagus lah itu kan nanti. Bayangkan Orang kemarin waktu itu orang itu minta tolong sama saya karena emang waktunya terbatas, dia sangat-sangat sibuk mengerjakan hal lain karena kuliah kuliah sore gitu, pokoknya dia bekerja juga. Nah itu ketika saya ngerjakan saya bingung dong, ini gimana nanti soalnya berat sekali, tapi saya sambil baca minta sama dia kalau misalnya ada bukunya untuk jadi referensi nih. Kalau kita udah tahu referensinya kan kita bisa cari di Google ya, seperti ini. Jadi yang tukang joki itu bukan juga hanya asal mengerjakan, tapi dia juga sambil belajar di situ Bu. jadi kan pasti dia harus siap kan. Kalau skripsi itu seperti apa sih? Kalau tesis seperti apa sih? Tapi artinya sebenarnya itu tidak dilakukan oleh proses yang inilah ya. Artinya berarti di tempat itu juga mungkin bisa juga loh. Tesis itu kayak skripsi itu ada kok. Kalau kita lihat terus, ini kok kayak skripsi bisa lulus? Nah, ada seperti itu. Jadi ya kayak gitu kan. Maka anak SMK pun bisa buatin skripsi gitu kan. Gitu kan. Jadi karena mungkin proses bimbingan dengan proses belajarnya yang tidak diperiksa, itu yang maksud saya itu seperti itu. Jadi sebenarnya artinya tapi yang kayak gitu kan pasti kemudahannya untuk dilakukan plagiat, ya. Kemungkinan untuk melakukan misalnya udah banyak lah contoh-contoh gitu kan. Ya terima kasih saya atas kemudian tadi kan, itu kan banyak contoh sekali tuh di itu. Jadi tetap tinggal apakah dia mau upah orang. Jadi walaupun mudah, dan itu kan mudah yang asal kumpul, tapi kalau dia merasa tidak punya waktu kan dia bisa juga banyak kan. Artinya jadi sebenarnya kata mudah itu juga bukan sulit, yang justru kalau menurut saya yang tidak sulit itu yang bisa minta ini, karena kalau sulit tak akan mungkin jokinya itu membuat sesuai dengan standar lah ya, sesuai dengan standar. Sebab kalau tidak sesuai standar asal-asalan lah ya, skripsi pokoknya asal-asal gitu bisa. Yang saya maksud tadi itu sesuai standar, karena tidak mungkin seseorang itu membuat begitu banyak dengan judul yang berbeda-beda gitu. Seperti itu. Nah, coba yang lain lagi bagaimana? Ya, oke. Ya, ibu maksudnya satu orang buat banyak tuh. Ya kan karena pasti kan upah, maksudnya itu gini. Mahasiswa kan pasti ada beberapa yang minta kan. Banyak lah berarti itu kan, itu kan bukan satu aja kan. Itu kan berarti kan banyak kan. Kan tidak mungkin lah. Ya tadi makanya begitu hebatkah seorang joki itu yang belum lulus S1 bisa buat paper banyak-banyak gitu kan, nggak mungkin kan. Kecuali dia pandai dalam arti pakai ambil yang artificial intelligence itu kan sebenarnya plagiat juga kan sebenarnya kan, ambil dari sana seperti itu loh maksudnya. Generic namanya generic. Dia bisa buat
Bahkan mungkin nanti tahun depan ada orang yang minta lagi, dia bikin adu penyanyi sama kali. Bisa enggak? Bisa. Nah itu. Tapi gini Bu, apa joki itu ada dua tipe Bu, ada yang sendiri, ada yang pakai tim juga Bu. Betul. Oh, nah tim itu gimana? Yang tim itu udah pasti joki-joki seperti proposal, skripsi itu Pak, pasti tim. Jadi kan jadi yang pakai tim itu biasa tugasnya tugas kelompok. Tadi proposal penelitian ya. Makanya kalau di kelas saya tidak ada proposal itu pakai apa kelompok. Itu kan mereka sama-sama malas, sama-sama oke bayar aja gitu kan. Nah itu karena kadang-kadang ada juga yang buat yang tim ini kalau dia kerja ke satu orang juga malas. Karena apa? Karena tim itu belum tentu kerja teamwork loh. Ada yang kerja yang free rider istilahnya. Mahasiswa atau ya dia dalam kelompok. Tapi dia tidak bisa apa-apa, dia numpang aja. Nah itu kan tereksploitasi kawannya ini kan satu nih kan. Nah itu juga jeleknya tugas kelompok. Jadi proposal dalam proposal penelitian ya. Nah ini buat dosen-dosen yang tugas kelompoknya proposal penelitian pakai tim itu, wah ini peluang besar bagi joki, betul? Kalau banyak dosen banyak begitu, peluang makin besar dibaca oleh joki. Karena joki baca peluang kan? Oke, peluang apa lagi yang bisa dicek? Peluang dari joki. Ya, maksudnya peluang tuh, wah ini bakal banyak yang minta gitu. Itu udah pasti proposal penelitian Bu. Proposal penelitian tuh, yang berkelompok ya? Bukan yang berkelompok Bu. Ya pastinya sendiri juga. Proposal untuk bisa seminar Bu. Wow, proposal penelitian. Proposal penelitian kayak joki juga. Wah, makanya kalau saya itu saya buat saya yang memberi judul itu upaya untuk lagi joki juga itu kan. Terus makanya banyak yang nggak ngerti apa yang dia tulis. Nah, jadi kalau dosennya waktu membimbing nggak nanya-nanya kok iya aja ya selamat dia. Makanya selesai dia sarjana dia tahu Bapak. Karena tadi itu kan. Jadi proposal yang tidak menggunakan tadi kalau proposal kelompok itu nama istilahnya itu tugas. Tidak mungkin juga kan yang skripsi atau tugas akhir kan tidak mungkin yang berkelompok kan. Yang individu proposal kan ada tim. Jadi peluang besar lah makanya bagi dosen itu ya kalau memang artinya joki tugas bisa membaca peluang, ya kan? Selain itu apa lagi? Selain itu Bu, yang joki-joki yang seperti proposal penelitian dan skripsi itu Bu. Ternyata mereka tuh membimbing orang yang joki Bu, sampai selesai dibantu ya Bu. Oh jokinya pembimbing? Membimbing Bu. Membimbing, berarti? Jadi misal si mahasiswa di konsul lah terus ada revisi, nanti dia ngajuin lagi ke orang itu. Pokoknya sampai benar-benar selesai. Oke. Kalau saya tidak bisa ya gitu, karena saya yakin jokinya tidak bisa melihat saya. Makanya tadi berarti kualitas yang diminta tuh memang sangat rendah kan. Artinya gini, kok bisa-bisanya joki itu membimbing begitu kan? Kok bisa-bisanya memangnya joki itu tahu segala macam itu begitu kan? Pertanyaan gitu. Itu berarti proses bimbingannya mungkin kurang gitu kan. Tapi itu peluang kan. Kalau dosennya kurang memperhatikan, ya itu peluang besar lah. Para joki akan menuju mahasiswa-mahasiswa tempat itu kan untuk membuat proposal kan, tugas akhir kan, segala macam. Akhirnya memang udahlah inputnya rendah, misalnya kualitas inputnya rendah, ada joki, kita mau mantap lah, IP tidak tinggi, akhirnya dia tidak tahu apa-apa, kan? Makanya kan kalau misalnya kita uji, masih tidak ngerti apa ini, karena mungkin dalam bimbingan juga ada ditanya kan? Beres, seperti itu. Selain itu, hebat kan, luar biasa kan, joki yang belum S1 bisa membimbing, berarti dosen ini mana tuh bimbingnya? Soalnya kan ini ya Bu, menjoki itu pasti minta aturan penulisan dari kampusnya. Jadi dia kerja itu sesuai dengan aturannya. Ya itu sih. Itu sebenarnya hal yang sangat sederhana ya. Buat aturan itu kan udah pasti kan. Nah, maksudnya pas saya tuh yakin yang seperti itu, apalagi skripsi dilakukan oleh anak-anak yang masih levelnya semester bawah gitu kan. Berarti sebenarnya memang
istilahnya skripsinya tuh kurang inilah, kurang sesuai standar lah. Ini, bisa tak? Oh bisa. Apalagi apa namanya? Ya pokoknya di tempat tiap proses pembelajarannya kurang berjalan lancar, dia bisa dilakukan, gitu kan? Dan itu peluang bagi ini kan, joki. Terus sekarang upahnya berapa? Kalau yang saya tahu Ibu yang emang melihat dari dia sering upload gitu, itu saya lihat biasa dari 50-an sampai ke atas. Bahkan saya nggak tahu ya, dia padahal baru sama-sama mahasiswa semester 1 yang S1 yang belum lulus gitu, tapi emang banyak sekali dapat orderan tugas-tugas kuliah. Tugas. Berbeda kan tadi itu kan proposal kan, tapi emang kayak tugas-tugas kuliah yang dimana tuh si tukang joki itu tuh sebenarnya levelnya udah tapi tuh sebanyak itu tuh dia bisa mengerjakan, tapi dengan dia mengerjakan banyak tugas mahasiswa lain sampai tugas sendiri tuh terbengkalai gitu Bu. Jadi emang fokusnya tuh nggak tahu sih bagaimana cara dia mengerjakan sebanyak itu. Mungkin benar tadi ada copy paste, pokoknya mengerjakan yang Asal-asal mungkin ya, karena udah terperiksa mungkin sama dosennya. Kayak asal buku lupa. Pokoknya umur tugas di sini lah. Itu apa peluang kan? iya kan Peluang. ketika udah mungkin dikasihnya nih dan udah dikirim ke dosen, oh ternyata nilainya Bagus gitu. Itu pengalaman kan? Jadi buat dosen-dosen itu, mahasiswa itu membaca kok. Tuh, saya nih buat ini, buat udah kasih tugas, padahal bersebarangan kan buat copy paste dari pelagi dari mana-mana bisa. Oh iya tahun semester depan saya buat lagi nih. Normalnya yang punya uang kan? jadi ratusan gitu. Itu mungkin dari kisaran 50 sampai ratusan ke atas itu Ratusan ke atas ada buat apa tuh? nggak tahu, pokoknya dia udah seneng gitu Bu. Karena kesini di sini kali ini. Kalau ratusan ke atas masa tugas Enggak Bu, saya lihat pokoknya dia orangnya emang royal, yang konsumennya tuh emang royal. luar biasa konsumen kita tuh kan? Tapi ada juga saya nanya teman saya, dia itu membayar temannya. Jadi yang tukang joki itu temannya. Jadi dia cuma bayar 20 sampai cuma 30 ribuan. Bebas mau buat tugasnya itu seberat apa, tapi itu dia tetap bayar. Kok murah sekali, saya tanya. Kan tukang, jadi harga tukang gitu. Juga harga teman, harga murah gitu. Berapa banyak lah mahasiswa yang, kalau menurut kalian lah, misalnya kelas itu, kira-kira berapa banyak lah yang pakai joki gitu? Oke, joki. Saya kurang tahu sih tuh kalau misalnya dalam kelas saya ya. Kalau dalam satu FEB gitu mungkin yang saya kenal gitu, yang saya kenal aja itu 3 sampai ke atas gitu ada Bu. Maksudnya 3 orang gitu yang saya kenal sendiri, tapi secara pertemanan itu dari berapa orang? Dari Misalnya dari 10, 3 gitu, misalnya gitu kan? Gimana kalau itu? Kalau saya di kelas saya mungkin yang sering joki itu paling 3 orang lah. Tapi misalnya digabungin sama yang jarang joki itu Bu, bisa sampai 6 atau 7 orang lah. Maksudnya jarang joki gimana? Jokinya tuh sekali, bisa dia nggak punya waktu atau memang Oke, ada yang langganan joki. ada yang langganan. Oh, langganan, ada yang tembang tanya waktu mepet. jadi langganan konsumen itu terdiri dari beberapa golongan lah ya. Pertama mungkin yang sangat malas, ada punya uang. Itu kan punya uang kan? Iya pasti Bu. Iya, ya. Jadi kemudian kalau itu mungkin semua tugasnya dikerjakannya. Semuanya Bu. Itu kan, semua tugas. Jadi, dan nilainya bagus dah. Kalau dengar cerita, bagus dah nilainya tuh. Dari hasil joki tuh. Standar sih Bu, pokoknya Enggak, maksudnya tuh ya standar tuh gimana? A, B, C, D, E. Kalau dia kan ketahuan dia plagiat, misalnya kan, jadi nggak berani dia untuk itu kan. Takut juga mahasiswa tuh mau mencoba kan. Tapi kalau dapat A, berarti itu pengalaman. Semester depan itu maksud saya. Bagaimana nilai-nilainya itu? Nilai-nilainya tuh Bu, dilihat di mana Bu? Di Tidak langsung, ya kelas ini tidak mungkin juga udah cerita temannya. Maksudnya dari omongan teman-teman lah. Segitu apakah mereka tuh puas gitu. Puas kan berarti nilainya dapat bagus gitu loh. Gimana? Tahu enggak? Enggak tahu. puas kayaknya Bu, soalnya nggak Enggak pernah komplain. komplain. Nah, berarti apa namanya? Udah dibaca Bu. Ya kualitasnya udah bisa diduga lah ya. Kualitasnya udah bisa diduga. Berarti bukan dosennya juga enggak dicek benar gitu kan. Itu peluang lah ya. Jadi apa namanya, hal yang seperti itu memang
Ya tidak seharusnya terjadi perguruan tinggi ya, sebab akhirnya kan tadi nilainya tinggi tapi tidak tahu apa-apa kan. Dan saya pun juga laku dengan joki tadi bilang kan, jokinya levelnya bisa lebih rendah gitu ya. Bisa jadi mungkin dia bantuin skripsi orang tapi dia sendiri belum buat skripsi. Ada enggak seperti itu? Ada, Bu. Itu kan untuk menunjukkan bahwa berarti memang ya, saya rasa itu memang kualitasnya lah ya, kualitas pembelajaran yang buruk lah itu. Tapi itu fakta yang tidak terbantahkan ada. Jadi sekarang yang ditutup adalah bagaimana dosennya supaya tadi ya, kecuali kita tidak peduli artinya ya yang penting lulus saja lah, tidak berkualitas pun tidak apalah. Itu berarti kita menipu lah pasar kerja dan begitu. Karena kalau cobalah kalau kita minta tolong, terus apa yang bisa kita, bagaimana yang bisa kita buat ini kan? Apalagi yang buatnya pun mungkin dia juga tidak bisa buat yang bagus. Maksud saya itu yang standar loh ya, tadi ya kata yang bilang susah apanya sih? Masalahnya kok dibilang susah, ya benarkah joki itu? Gitu loh sampai ya kan, ternyata tidak. Ternyata susah kalau memang saya sendiri misalnya tidak bisa pakai artificial intelligence yang artinya kalau kecuali ya untuk peningkatan bahasa lah. Tapi itu mungkin tidak dipedulikan orang, kayak kalau yang kayak joki itu tidak peduli dengan bahasanya kan, copy paste kan. Nah, jadi susah apa? Udah malas mencari untuk plagiat pun harus cari kan, berusaha kan, ambil cari sumbernya kan, ambil copy seperti gitu. Jadi sebenarnya ya itu hal yang kurang bagus lah itu. Coba selain itu apa lagi pengalaman kalian yang belum diceritakan? Pengalaman gimana, Bu? Oh ya tadi itu kayak joki tugas itu. Kan gini misalnya ada waktu ya, waktunya udah deadline-nya segini. Sementara yang minta banyak. Gimana? Biasanya menurut ada tidak berbagi pengalaman gitu. Kalau saya tanya ya sama si konsumennya kenapa emang sering banget joki tugas itu, karena apa ya, mereka merasa malas mengerjakan, tapi mereka mau kuliah, mau tetap tatap muka dengan dosen, tapi emang pas ketika mengerjakannya tuh tidak suka malas lah ya tadi. Malas. Nah, dia lebih suka mendengarkan dosen. Jadi ya udah, terus saya tanya nanti kan apa ya, kita pengetahuan kita lah jadi berkurang kan dengan adanya jalan kan berbeda antara dengar nulis itu dengan langsung kan. Dosen kalau melihat kemampuan sampai mana nih ketika saya mendengarkan terus dikasih tugas. Nah itu katanya memang ya udahlah bantu teman juga, karena kan orang yang menyediakan jasa joki tugas kan merupakan peluang untuk mendapatkan pendapatan kan. Jadi itu katanya bantu teman, dan juga emang karena keenakan udah keseringan joki tugas, jadi mereka tuh sering lah ditunda, jadi jarang mengerjakan tugas sendiri, minta tolong. Nanti itu juga tentu saja karena dosennya juga tidak periksa kan, tidak meriksa plagiatnya, tidak meriksa kualitasnya segala macam. Jadi itu peluang. Jadi kalau memang perguruan tinggi mau berbenah, memang harus diperhatikan. Kok tidak memang menghasilkannya tadi itu ya. Jadi dosen kurang strategi joki tugas beraksi, itu peluang penghasilan pendapatan bagi joki tugas. Jadi skripsi pun bisa dibuatkan oleh anak SMA, betul? Ada saya gitu kan, pasti bukan berarti dia buat sembarangan kena coba pasti kan dia lihat segitu kayak apa sih, gitu kan? Tapi kan tinggal copy paste, ada gampang copy paste segala macam. Nah, terus kalau plagiatnya tinggi, pakai artificial intelligence, ganti gampang semuanya. Jadi otaknya tuh benar-benar nggak jalan gitu kan. Nah, terus mengapa bisa buat jurnal, tugas buat jurnal? Oh gampang, ada AI, pakai yang ini, ChatGPT, pakai ini gampang. Nah, tapi hasilnya nanti memang kita tidak menghasilkan lulusan yang berkualitas. IPK memang tinggi tapi tidak bermutu. Karena apa? Karena sebagian lah ya. Sebagian itu karena jasa joki tugas, walaupun juga tidak pakai joki tugas, dia sembarangan juga bisa. Itu berarti kan dia memang tidak melalui proses belajar sebenarnya. Tadi itulah tantangan perguruan tinggi.
Jadi bagi yang ingin ya berkualitas kepada mahasiswa lah ya, memang itu ya seharusnya tidak dilakukan karena mengurangi kemampuan berpikir loh ya. Jadi kalau kita selama kuliah bertahun-tahun berpikirnya tuh kurang, terbiasa tidak berpikir, maka dia akan semakin menurun kemampuan berpikirnya. Jadi bukan gelar sarjana tapi ya enggak betul gitu. Baiklah, terima kasih atas sharingnya ya. Jadi sekali lagi kita sampaikan mungkin bagi dosen yang mungkin yang mendengar, jadi kalau dosen itu dibaca oleh para joki ya. Jadi joki kalau dosen begini maka peluang bagi joki. Tapi itu ada berdampak pada proses belajar kita. Terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang.